Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai matematika diskrit. Sebelum itu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rehel Zevanisitio, kemudian ada M. Alif Berio, Raka Arkana, Jeffrey Asyar, Ica Mirs, dan yang terakhir adalah M. Rizkitara. Sebenarnya, apa itu matematika diskrit? Nah, matematika diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang nilainya berbeda atau distinct dan terpisah atau separate satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan kata discrete? Objek disebut discrete jika terdiri dari elemen yang berbeda atau distinct dan terpisah secara individual atau elemen-elemennya tidak bersambungan. Contohnya, himpunan bilangan bulat. Kemudian, lawan kata diskrit, continue atau menerus. Contohnya, himpunan bilangan real. Adapun materi-materi dari matematika diskrit, yang pertama adalah logika, yang kedua adalah himpunan, yang ketiga adalah relasi dan fungsi, yang keempat adalah induksi matematika, yang kelima adalah teori bilangan, yang keenam adalah kombinatorial, yang ketujuh adalah rekursi dan relasi reference, yang ke-8 adalah teori graf, yang ke-9 pohon, yang ke-10 aljabar boolean, kemudian yang ke-11 adalah kompleksitas algoritma, yang ke-12 adalah barisan dan deret. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu logika. Definisi logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir dan bernalar yang benar dan sistematis untuk mencapai kesimpulan yang valid dan akurat. Logika melibatkan proses menganalisis informasi dan mengidentifikasi pola. Saya akan menjelaskan satu contoh soal dari materi logika. Jika semua bilangan genap habis dibagi 2 dan 8 adalah bilangan yang habis dibagi 2, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulannya adalah 8 adalah bilangan genap. Dari pernyataan pertama, semua bilangan genap habis dibagi 2, yang artinya bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap. Pernyataan kedua, 8 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Artinya 8 adalah bilangan yang genap karena 8 dibagi 2 hasilnya 4 dan tidak bersisa. Jadi kesimpulannya, jika bilangan habis dibagi 2, maka bilangan tersebut adalah genap. Kemudian dalam matematika diskrit adalah studi tentang koleksi objek yang terpisah, terhitung dan berbeda, seperti bilangan bulat, graf dan kombinasi. Menjadi konsep dasar dalam informatika untuk memahami struktur data dan algoritma dengan fokus pada objek yang dapat dihitung dan tidak kontinu seperti pada kalkulus. Baiklah, kali ini kita akan menyelesaikan soal himpunan matematika diskrit. Soalnya diketahui 3 buah himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 8, C 3, 4, 5, 6, 7. Tentukan hasil dari A, irisan B, irisan C. Cara untuk mengerjakan soal berikut adalah kita terlebih dahulu menyelesaikan operasi dalam kurung, yaitu A irisan B. Irisan artinya kita mencari anggota yang ada himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Anggota yang sama antara A dan B adalah 2 dan 4. Jadi A irisan B sama dengan 2 dan 4. Yang kedua, lakukan operasi gabungan dengan C. Gabung dengan C. Gabungan itu artinya kita menggabungkan semua anggota dari hasil langkah pertama dengan anggota himpunan C. Jika ada anggota yang sama, cukup dituliskan satu kali. A irisan B gabungan C sama dengan 2 dan 4 gabungan 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halo semuanya, kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan, sedangkan fungsi adalah relasi di mana elemen-elemen di himpunan pertama memiliki pasangan di himpunan kedua. Nah, sekarang kita akan membahas soalnya.
Jadi, diberikan himpunan A besar yaitu 1, 2, 3 dan relasi R 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 3, dan 1 berpasangan dengan 2. Pertanyaannya, apakah relasi R refleksif? Nah, jadi agar bisa dikatakan relasi itu adalah refleksif, maka setiap elemen harus memiliki pasangan dengan dirinya sendiri. Nah, jadi di sini R harus punya pasangan yaitu A kecil berpasangan dengan A kecil untuk setiap A elemen dari A. Nah, jadi pasangan yang pertama ada 1 berpasangan dengan 1, ini refleksif karena ia berpasangan dengan dirinya sendiri. Begitupun dengan 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 3, dan adapun 1 berpasangan dengan 2, ini tidak menjadi masalah, ini tetap refleksif karena yang terpenting adalah setiap elemen itu bisa berpasangan dengan dirinya sendiri. Jadi R adalah relasi refleksif. Nah, induksi matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Nah, para matematika menggunakan induksi matematika untuk dapat menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Jadi pada induksi matematika ini kita membuktikan bahwa hal ini benar atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah seterusnya, yaitu 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat untuk n bilangan asli. Jawab. Misalkan Pn itu adalah kita bikin 2. Jadi 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan 2 n dikurang 1 sama dengan n-nya kita ubah jadi 2 kuadrat. Langkah pertama yaitu Pn sama dengan 2n dikurang 1 sama dengan n kuadrat. Untuk n sama dengan 1. Jadi kalau n sama dengan 1 berarti satunya ini kita masukin ke n-nya. Berarti 2 dikali 1 dikurang 1. 2 kali 1 itu 2 kurang 1 1 sama dengan 1 kuadrat, berarti 1 sama dengan 1. Jadi pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Terus langkah kedua yaitu akan dibuktikan implikasi PK PK ditambah 1. Implikasi itu adalah pernyataan. PK sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K dikurang 1 K kuadrat. Untuk P dalam kurung K ditambah 1 berlaku. Jadi K ditambah 1 ini kita masukkan ke dalam K ini. Berarti 1 ditambah 3 tambah 5 tambah sampai seterusnya 2K dikurang 1 ditambah 2 K-nya itu 2K tambah 1, baru ini dikurang 1. Berarti kita 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya 2K dikurang 1 ditambah ini berarti 2K kali pelangi 2K ditambah 2 dikurang 1. Berarti ini 2K ditambah 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Maka dari itu untuk 2K dikurang 1 itu adalah K kuadrat. Maka K kuadrat ditambah dengan 2K ditambah 1 ini. Hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kita perlu ingat bahwa A ditambah 1 kuadrat itu hasilnya A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Ini A kuadrat, 2 dikali 1, 2 kali A, 2A. 1 kali kuadrat, 1 kali 1 berarti 1. Maka K kuadrat ditambah 2K tambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Jadi berdasarkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 dapat disimpulkan bahwa N benar untuk N bilangan asli. Bilangan adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat atau integer dan hubungan antara bilangan. Contoh topik seperti bilangan prima, faktorisasi, konjugasi, dan diplomat. Saya akan menjelaskan salah satu contoh dari materi teori bilangan. Jika sebuah bilangan habis dibagi 6 dan 8, apakah bilangan tersebut akan habis dibagi 48? Jika ya, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya. Tidak selalu, karena bisa kita ambil contohnya dari bilangan 24.
Bilangan 24 dapat habis dibagi 6 dan dapat habis dibagi 8. Namun dia tidak bisa dihabis 48. Jadi sebuah bilangan yang habis dibagi 6 dan dibagi 8 tidak akan selalu habis dibagi 48. Baik, perkenalkan, nama saya Alif, dan untuk materi pertama yang saya akan jelaskan adalah materi mengenai kombinatorial. Nah, kombinatorial itu apa sih? Kombinatorial adalah salah satu cabang ilmu matematika yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari jawaban mengenai suatu masalah yang memiliki banyak kemungkinan, baik kemungkinan yang mementingkan suatu urutan maupun tidak mementingkan suatu urutan. Nah, adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kombinatorial, bisa kita gunakan dalam mencari kemungkinan untuk misal kata sandi atau password, berangkas, dan sebagainya. Seperti yang di PPT, semisal ada sebuah kata sandi ataupun password panjangnya 6-8 karakter boleh berupa huruf atau angka, berapa banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibuat? Nah, cara penyelesaian dari masalah itu salah satunya dengan menggunakan kombinatorial. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita ada soal juga. Seorang siswa mengerjakan 5 dari 8 soal, tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak pilihan soal yang mungkin dikerjakan siswa adalah, jadi pertama kita harus tahu ini merupakan soal kombinasi. Kenapa? Karena urutan soal itu tidak pengaruh ya. Kayak kan disuruhnya kita cuma ngerjain aslinya 5 soal. Nah, 5 soal ini tuh gak apa mungkin kan kayak mau itu dari nomor 3 dulu, mau nomor dari 2 dulu, intinya kan 5 soal. Nah, jadi pertama kita mesti tahu dulu nih 1 dan 2 itu kan tereliminasi karena sudah wajib dikerjakan. Jadi 1 dan 2 tidak wajib dikerjakan. Kemudian dari nomor-nomor tersisa berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Nah, berarti karena 1 dan 2 ini sudah wajib dikerjakan, maka kita hanya memiliki 3 soal lagi yang dapat kita kerjakan untuk memenuhi kriteria dari penyelesaian tugas. Nah, dari 3 soal yang mesti kita pilih, terdapat 6 total sampel yang dapat kita pilih soalnya itu mana aja. Nah, kedua hal ini sudah cukup untuk kita masukkan ke dalam rumus kombinasi yang NCR tadi ya. Nah, yang dimana NCR N sebagai total sampelnya yaitu 6, kemudian C, R adalah bagian yang kita ambil yaitu 3. Sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, sesudah kita mendapatkan rumus seperti ini, tinggal kita masukkan yang berarti 6 faktorial per berapa tadi? 3 faktorial dalam kurung 6 kurang 3 faktorial. Oke, sudah kita dapatkan. Kita masukkan hasilnya yang dimana jadinya itu 6 faktorial dalam kurung 3 faktorial dikali 3 faktorial. Yang dimana 6 ini kalau kita sederhanakan dia menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dan 3 faktorial. Karena di sini ada 3 faktorial sama, kita coret aja. Menyisakan 6 kali 4 kali 3, 6 kali 5 kali 4 per 3 faktorial yaitu 6. Yang dimana hasilnya itu menjadi 6 kali 5 30, 3 kali 4 120 per 6 jadi 20. Oke. Sekian dari soal kombinatorial. Selanjutnya nanti saya akan membahas mengenai soal materi pohon. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang rekursi dan relasi rekurens. Jadi rekursi adalah teknik dalam pemrograman atau matematika di mana sebuah fungsi, prosedur atau definisi memanggil menggunakan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk
rekursi sendiri kita menggunakan salah satu rumus yaitu faktorial. Nah, untuk rumus faktorial yaitu n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Untuk relasi rekuren sendiri adalah persamaan yang mendefinisikan suatu barisan atau fungsi berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Ini adalah cara matematis untuk mengekspresikan fungsi. Jadi untuk relasi rekurensi ini kita menggunakan rumus Fibonacci, yaitu Fn sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 2. Nilai sekarang adalah jumlah dua sebelumnya. Nah, untuk soal rekursi kita menggunakan faktorial, yaitu soalnya hitunglah nilai dari 4 faktorial menggunakan metode rekursi. Kita perlu ingat rumus yang tadi, rumus faktorial, yaitu n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial. Ini 4 faktorial sama dengan 4 dikurang 1 adalah 3, maka dikali 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial berarti 3 dikali 3 dikurang 1 berarti 2 faktorial, sampai seterusnya sampai dia 0 faktorial. Kalau misalnya kita mau hitung secara langsung, berarti 4 faktorial itu adalah perkalian menurun, berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Kemudian kita masuk ke soal relasi rekurens. Tentukan suku kelima atau F5 dari deret Fibonacci, di mana Fn sama dengan Fn dikurang 1 tambah Fn dikurang 2, dengan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Fn ini adalah rumus yang tadi kita ketahui. Terus yang diketahui juga adalah F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Nah, berarti kita harus cari F2 sampai F5-nya. Untuk mencari F2, kita bisa masukkan ke rumus ini. Berarti F2, ini kan F2 nih, 2 dikurang 1 itu adalah F1, ditambah 2 dikurang 2 adalah F0. Sama dengan F1 adalah 1 ditambah dengan F0 itu adalah 0. 1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian F3 3 dikurang 1 adalah F2. Kemudian F3 3 dikurang 2 adalah F1. F2 kita dapat adalah 1 tadi, berarti F1 adalah 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian F4 4 dikurang 1 adalah F3, sama dengan 4 dikurang 2 adalah F2. Jadi F3 yang kita dapat tadi adalah 2 ditambah dengan F2 adalah 1, berarti 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian yang terakhir kita cari F5 dikurang 1 adalah F4, 5 dikurang 2 adalah F3. Jadi F4 yang kita dapat tadi 3 ditambah dengan F3 2, berarti 3 tambah 2 adalah 5. Jadi deretnya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5. Suku kelima adalah 5. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pohon. Nah, pohon ini merupakan salah satu cabang dari matematika diskrit yang membahas mengenai suatu graf yang tak berarah. Kita langsung saja masuk ke definisinya. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Ataupun, pohon adalah suatu graf tak berarah yang memenuhi 2 kriteria utama, yaitu terhubung, terdapat lintasan antara setiap simpul, dan kemudian dalam graf tersebut tidak ada yang bersirkuit ataupun bervertex. Nah, kalau dari definisi aja kan agak susah nih teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke gambarannya kayak gimana deh. Nah, di sini kan udah ada gambar nih, 4 buah gambar, yang 2 diantara itu bukan pohon. Kita jelaskan dulu dari yang pertama. Di sini ada suatu pohon yang bentuknya seperti ini. Yang dimana di sini ada titik B, ini A, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, saya akan jelaskan kenapa ini disebut pohon. Pertama, seperti yang kita sudah ketahui tadi, pohon merupakan suatu graf tak berarah yang memiliki lintasan. Lintasan itu yang mana? Nah, lintasan itu adalah garis penghubung nih. Antara A dan B, berarti lintasan itu ini. Lintasan itu ini. Nah, kemudian memiliki simpul. Simpul itu yang mana? Ini simpul. Yang titik-titik ini namanya simpul. Dan tidak bersirkuit. Sirkuit itu gimana? Nah, kan kita dapat contoh, ada 4 contoh nih. 2 diantara tidak memiliki sirkuit.
Sirkuit itu apabila suatu titik ataupun simpul dapat kembali ke simpul yang pertama lagi. Kenapa pohon yang pertama ini tidak termasuk dalam Kenapa pohon yang pertama ini termasuk dalam pohon? Karena dia tidak memiliki sirkuit. Sirkuit itu yang dimana semisal kita mempunyai ini dari titik B mau ke titik C, itu kan jalannya kayak gini ya. Kalau kita gambarkan B ke A, B ke A, kemudian ke D, habis itu ke C. Nah, dia nggak bisa lagi balik ke B kan, karena kalau di pohon itu aturannya tidak boleh berbalik arah dari C gini ke B, nggak boleh. Nah, untuk berbalik arah itu perlu namanya sirkuit. Sirkuit itu apabila kita tambahkan dari garis C ini ke sini. Nah, baru bisa disebut dengan sirkuit ataupun tidak menjadi pohon. Di sini saya memiliki sebuah soal yang dimana kita disuruh menentukan pohon berentang minimum dari graf tersebut dengan algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal ini tuh singkatnya berapa banyak bobot yang dihasilkan dari suatu lintasan. Kan kita bisa lihat di sini nih. Di titik A ke B ada 6. Di titik B ke C ada 8. Terus dari B ke G ada 9. Nah, itu disebut dengan algoritma Kruskal. Nah, karena kita sudah mengetahui hal-hal tersebut, makanya kita bisa membuat tabel berikut. Yang dimana dari langkah pertamanya itu kita menemukan total ada 6 pohon ya dari pohon berentang yang sudah dilampirkan di gambar sebelumnya. Dan untuk algoritma Kruskal sendiri itu ada dari F ke G yang dimana itu hasilnya adalah 5. Kemudian dari A ke B itu 6. Dari D ke E itu 6 juga. Dari D ke G itu ada 7. Dari A ke G itu ada 7. Dan dari C ke D juga ada 7. Sini, G ke D berarti salah tulis saya. Sini harusnya. Nah, total bobot sendiri merupakan jumlah total yang kita dapatkan dari algoritma Kruskal yang kita temukan pada angka-angka tadi. Perbolian dalam matematika distrik adalah sistem aljabar nilai 0,1 atau benar atau salah dan menggunakan operator logika seperti AND, perkalian, dot, or, penjumlahan, dan not. Komplement untuk menganalisis dan menyederhanakan ekspresi logika serta merancang rangkaian digital. Soal aljabar boolean, berikan ekspresi aljabar boolean berikut: F A B C sama dengan A tambah B C. Cara untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama, dual dari suatu aljabar dapat diperoleh dengan mengganti penjumlahan dengan perkalian dan sebaliknya. Selain itu, kita juga harus mengganti variabel A, B, C dengan komplemennya, yaitu A komplemen, B komplemen, dan C komplemen. Jadi dual dari F A B C adalah F komplemen A B C sama dengan A kali B komplemen kali C komplemen. Yang kedua adalah menggunakan ekspresi. Gunakan hukum-hukum aljabar boolean seperti distributif dan identitas untuk menyederhanakannya. F komplemen A, B, C, dan A kali B komplemen kali C komplemen sama dengan A kali B komplemen kali C komplemen. Jadi ekspresi aljabar boolean dual dari F A B C sama dengan A tambah B adalah F komplemen A B C sama dengan A kali B komplemen kali C komplemen. Berikutnya kita akan membahas tentang barisan dan deret. Nah, barisan itu adalah urutan bilangan, sedangkan deret adalah jumlahnya. Nah, jenis-jenisnya ada 3, yaitu aritmatika, geometri, dan harmonik. Berikutnya kita akan membahas contoh soalnya. Nah, pertanyaannya, diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, dan 11. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Jawab. Rumusnya adalah AN
sama dengan A1 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, diketahui A1-nya adalah 2. Lalu bedanya adalah 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Dan suku yang harus ditentukan adalah suku ke-20. Langsung saja kita lakukan penyelesaiannya, yaitu kita tulis ulang lagi rumusnya. Nah, 2 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 20 dikurang 1 adalah 19 dikali 3. Nah, kita selesaikan dulu perkalian. 19 dikali 3 itu adalah 57. 2 ditambah 57 hasilnya adalah 59. Ini dia jawabannya.